الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Singkil dan di mana saja, bukan cuma di Singkil. Kalau mereka punya izin cukup syarat, silakan, itu hak mereka. Tapi jangan sampai ada gereja-gereja tanpa izin berdiri di, apalagi di Aceh, daerah yang khusus, daerah yang sedang kita galakkan penerapan syariat Islam kafah. Jadi apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Aceh Singkil, Pak? Ya, kita harapkan semua umat Islam bersatu, menjaga daerah masing-masing, jangan sampai dimurtadkan oleh kaum misionaris, dan juga jangan menjual tanah sembarangan kepada pihak non-muslim yang datang dari luar walaupun dengan harga mahal. Ini nanti jangan sampai didirikan gereja dengan alasan mereka punya tanah, punya penduduk, punya cukup syarat. Maka kita harapkan khususnya aparat desa agar bukan artinya mempersempit, tapi penuh kehati-hatian dalam menerima siapapun. Jangan sampai datang orang luar ke sini buat KK atau bahkan KK palsu atau data palsu, mereka lapor sehingga mereka mendirikan gereja, padahal itu semua manipulasi data. Baik, ada pesan lagi, Pak? Ya, kita pesan, jagalah persatuan, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu padulah kamu sekalian untuk membela agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Mari kita seayun langkah, seimbang bahu untuk membela agama Allah, siapapun kita, apapun profesi kita. Baik masyarakat biasa, TNI, polisi, pemerintah, mari kita bersatu untuk membela agama Allah. Apalagi bumi Singkil, bumi yang bersejarah, bumi ulama besar, tempat lahirnya seorang ulama besar yang dikenal oleh dunia, yaitu Syekh Abdul Rahman Singkili, pengarang tafsir atau penterjemah pertama Al-Quran dalam bahasa Melayu.
Itulah Syekh Abdul Rauf Hasingkili yang menjadi sumber rujukan oleh orang-orang lain yang menafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Makanya perlu kita kembalikan bumi Singkil seperti sedia kala, bumi tempat lahirnya para ulama, bumi umat Islam, bumi yang yang menampakkan syiar-syiar Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pesan dari Bapak Yakari Munir. Kami harapkan ya, pertama kami ucapkan selamat datang kepada orang tua kami, guru kami yang telah menyambangi tempat ini, terutama rombongan Tengku Muslimat Thahiri yang telah berkenan berhadir dan memimpin doa dan tausiah yang telah sama-sama kita laksanakan. Kami dari Forum Umat Islam Aceh Singkil tentunya apa yang disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, memotivasi banyak apa tausiah beliau. Berjuang di jalan Allah juga akan mati, tidak juga berjuang akan mati. Pilih di antara satunya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Pada momen ini adalah momen rutin yang kita laksanakan setiap tahun dalam rangka mengenang kembali agar pejuang-pejuang Islam ini tahu sejarah, terutama generasi-generasi yang tidak tahu ini. Mereka kalau tidak ditanamkan akidah yang begitu istiqamah dengan mental yang kuat, kita khawatir Islam ini akan tinggal kenangan di bumi Syekh Abdul Rauf. Kita bagaimana melihat itu di Andalusia, Spanyol dulunya, Islam itu berjaya. Tapi setelah dikembalikan kerajaan itu kepada kafir, kepada musyrikin, Islam itu dibantai. Kita tidak ingin juga seperti kita sebagai pemilik negeri ini, tamu pula di negeri ini. Harapan kami kepada umat Islam seluruhnya, ormas Islam, pimpinan dayah, dai, imam mukim dan segenapnya, satukan barisan seperti apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Karena Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan kepada manusia, kepada binatang semut pun menjadi rahmat kepada makhluk yang ada di alam ini. Demikian saja Pak. Kami nanti berharap juga kepada saudara kami semua, saudara Islam yang lainnya ikut memperhatikan Singkil ini agar tetap damai dalam bingkai NKRI Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya mengenang tragedi itu sangat menyakitkan buat umat Islam Aceh Singkil. Dituduh toleran, dituduh rasial, dituduh perang agama, padahal tidak. Bahkan saudara-saudara kami non-muslim, maaf cakap kami bilang, mereka mengungsi tidak kita usir. Bahkan telur ayamnya pun pulang kampung tidak ada yang pecah. Betul tidak? Maka hari ini ke depan tidak boleh takut, tidak boleh gentar.
innallaha ma'ana. Kalau hari ini saudara-saudara kaum muslimin muslimat duduk berjuang cari nafkah, berbuat kebaikan juga akan mati, betul tidak Bapak Ibu? Mabuk di meja judi juga mati, betul tidak? Berjuang di jalan Allah juga mati, betul tidak? Tinggal Anda pilih, mati dalam berjuang kebaikan atau mati dalam kekufuran. Itulah umat Islam, itulah ciri umat Islam, sanggup menjaga perdamaian. Kita umat Islam, umat cinta damai. Kita umat Islam tidak menginginkan peperangan. Kita umat Islam tidak ingin menginginkan perpecahan. Karena umat Islam diajak oleh Allah untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu hai umat Islam. Jangan kamu bercerai-berai. Kemudian umat Islam diperintahkan untuk toleransi. Umat Islam diperintahkan untuk jaga kerukunan antar umat beragama. Umat Islam diperintahkan untuk saling rukun sesama kita dan dengan agama lain. Kita perintahkan lakum dinukum waliyah. Agamamu bagimu, agamaku bagi. Tetapi ada sekalian, bukan berarti kerukunan antar umat beragama kita harus melalui gajah. Mereka yang di atas, kita yang di bawah. Kita jadi pembantu, mereka jadi bos. Kita jadi pembantu di rumah sendiri. Mereka jadi orang hebat. Mereka menjajah kita. Mereka menindas kita. Mereka membunuh kita. Mereka mengganggu agama kita. Mereka memprotes kebijakan-kebijakan yang pro-Islam. Itu tidak ada lagi kerukunan. Kenapa? Kita diperintahkan menjaga kerukunan. Mereka tidak menjaga kerukunan. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Hijrah kemana? Hijrah meninggalkan yang umpamanya dulu kita umat Islam, kita larut dalam kebodohan. Kita mari sekarang hijrah kepada ilmu pengetahuan. Umat Islam harus jadi umat yang cerdas. Pemuda-pemuda Islam harus menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang berilmu pengetahuan, yang sanggup memimpin bangsa ke depan.